Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Razakar Finansial. Bagi yang baru pertama kali kesini, salam kenal, nama saya Raffi Ahmad Razak, STMAB, AWP, QWP, AIPP, WMI, WPPE, dan ini masih juga melanjutkan dari seri sertifikasi pasar modal. Jadi kemarin kita udah bahas WPPE, di mana WPPE itu, saya lupa mention harganya ya, WPPE itu dia sekitar 2 juta sampai 4 jutaan. Terus juga ada WMI, kemarin juga udah dijelasin, itu harganya sekitar 3 juta sampai 5 jutaan. Ada lagi ini nih mulai mahal nih di sini nih. Jadi yang dua tadi tuh emang masih terbilang sedang lah level harga pelatihannya ya, sekitar 3 juta atau 5 juta. Kalau untuk WPEE ini 5 juta ke atas, bahkan ada yang sampai 15 juta programnya. Ini tergantung sekali lagi ke bentuk penyelenggaraannya dan siapa penyelenggaranya kayak gitu ya. Nanti juga ada RSA sama CSA juga yang kurang lebih harganya juga lumayan mahal ya. Intinya dia 5 juta ke atas deh. Kurang lebih kayak gitu. Tapi sebelumnya, di video ini sesuai dengan judul, saya akan menjelaskan mengenai WPEE. Ini beda dengan WPPE ya. Jadi WPPE itu singkatan dari Wakil Perantara Pedagang Efek. Kalau WPEE itu singkatan dari Wakil Penjamin Emisi Efek. Nah, bedanya apa sih? Jadi Wakil Penjamin Emisi Efek atau WPEE itu adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE. Jadi simpelnya gini, WPPE adalah orang yang jualan produknya dan melakukan melakukan transaksinya itu PEE. Kalau orang yang mengelola portofolionya itu WMI. Jadi mereka ini kayak 3 serangkai gitulah. Jadi WPPE pedagangnya, WMI pengelolanya, PEE ini settlementnya, kurang lebih gitu. Nah, jadi wakil penjamin emisi efek ini itu wajib untuk direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi efek, pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi efek, pegawai dengan posisi jabatan di bawah direktur yang membawakan unit bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi efek. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang mau IPO atau Initial Public Offering, itu biasanya menghubungi melalui si WPEE ini. Jadi di ini ada 2 juga programnya seperti biasa, ada reguler dan juga ada waiver, dan dua-duanya ini diputuskannya oleh OJK. Dan syarat WPEE untuk yang reguler ya seperti biasa, minimal usia 17 tahun dan minimal pendidikan SMA. Kalau yang waiver itu harus punya sertifikat dulu WPPE atau WMI itu. Dan pernah memiliki izin WPEE dari OJK. Jadi ini untuk orang-orang yang udah pernah sebelumnya ikut WPEE gitu, ikut lagi itu baru bisa waiver. Kalau enggak, selain itu ya reguler. Nah, apa aja sih yang dipelajari di WPEE ini? Jadi diajarin satu itu ada mekanisme perdagangan efek. Jadi gimana caranya ya settlement jual beli saham lah atau jual beli apapun yang ada di pasar modal Indonesia gitu. Terus belajar juga teori ekonomi, makro mikro. Terus juga belajar analisis laporan keuangan perusahaan, ya sama juga ya seperti WMI dan WPPE, kita harus bisa baca laporan keuangan. Nah, bedanya kalau di WPEE ini kita belajar corporate finance. Kenapa? Karena WPEE ini adalah orang yang bisa menentukan dia IPO, layak enggak perusahaannya, di IPO di harga berapa, terus kalaupun misalnya undersubscribe, dia yang harus ngejamin sampai dia cukup, istilahnya dibeli oleh si investor, ataupun oversubscribe, ya berarti kan ARA umumnya atau terjek atas dan gitu-gitu deh. Nanti deh mungkin saya akan bikin video tentang menjelaskan istilah-istilah dalam dunia investasi mungkin, tapi nanti ya. Terus juga di WPEE ini belajar valuasi, karena tadi saya bilang dia ini harus menilai si perusahaan tersebut. Terus ada hukum dan etika WPEE, di mana agak sedikit beda ya. Jadi WPPE, WMI, dan WPEE, 3 serangkai ini mempunyai hukum dan etika
hampir sama, tapi ada sedikit berbedanya gitu. Dan terakhir ada aplikasi praktis. Kurang lebih makan waktu 65 jam, dan kalau waiver itu 16 jam. Jadi memang WPE ini emang agak lebih lama pelatihannya ketimbang WPPE dan WMI. Dan sama juga, jadi dia maksimal 3 bulan, setelah pelatihan selesai itu harus ikut ujian, terus juga harus lulus ya ibaratnya, baru habis itu ngajuin ke OJK. Dan ya itu tadi, dia ini harus juga mengikuti program lanjutan, pendidikan lanjutan atau seminar di bidang pasar modal selama 2 tahun masa berlakunya WPEE tersebut. Dan biasanya tadi kan sesuai dengan syaratnya ya, untuk ikut WPEE, terutama yang waiver ya, itu harus punya WPEE sebelumnya, WPPE atau WMI. Jadi memang biasanya WPEE ini lebih ditujukan kepada yang memang profesinya itu bekerja di perusahaan efek. Kalau untuk WPPE dan WMI dia agak lebih umum, karena untuk orang di luar perusahaan efek dia juga boleh aja punya gitu. Dan mungkin segitu aja kali yang bisa saya jelaskan mengenai WPEE. Jempol ke atas jika kalian suka video ini, jempol ke bawah jika kalian tidak suka, dan share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Subscribe channel Razakar Finansial untuk mendukung kami terus membuat konten-konten seputar keuangan. Dan quotes dari kami, tidak peduli sebesar atau sekecil apapun pemasukan kalian, yang paling penting adalah cara kalian mengelola keuangan, karena itu yang akan menentukan masa depan. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.